Satu lagi varian dari Gigabyte Z690 kami ulas di video kali ini. Untuk yang kelas entry level, ada Z690 Gaming X DDR4 dari Gigabyte, sebuah motherboard yang cukup budget oriented, namun masih memberikan nuansa gaming bagi kalian yang ingin membangun sebuah PC, memiliki nuansa gaming, mampu untuk menampilkan warna-warna efek pencahayaan RGB seperti yang kalian mau, dan tentunya performa yang maksimum dari prosesor Intel Core generasi ke-12 yang akan kalian pasangkan di motherboard ini. Pasti ada bertanya-tanya, kenapa ini sih kontennya DDR4 terus? Kapan konten DDR5 motherboardnya muncul? Problemnya saat ini di market, DDR5 alokasinya sangat terbatas, masih sangat langka, dan kalaupun ada, harganya selangit. Oleh karena itu, kami lebih baik untuk fokus pada DDR4 saat ini. Motherboardnya lebih terjangkau, dan tren memori DDR4 saat ini sedang murah-murahnya, lebih terjangkau. Kalau kalian masih ingin menggunakan konfigurasi 8GB x 2, kalian bisa mendapatkan DDR6 di bawah harga 1 juta saat ini, dan kecepatannya sudah DDR4 3200. Jadi menurut hemat kami, di awal-awal transisi ini, platform Intel Core generasi ke-12 dengan DDR4 itu masih make sense saat ini. Mulai dari ketersediaan memori dan juga harga motherboard yang jauh lebih bersahabat dibandingkan versi DDR5. Bukan kami ingin mendiskreditkan DDR5, ada saatnya nanti kami akan menampilkan performa dan juga unboxing untuk memori atau untuk motherboard berbasis DDR5 dari Gigabyte dan juga Aorus. Oke, kali ini kita akan membahas tentang Z690 Gaming X DDR4. Ini sebuah motherboard dari Gigabyte, menggunakan brand name Gigabyte, bukan Aorus, dan ditujukan untuk entry level gamers. Kita lihat apa isi dari paket penjualannya. Seperti biasa, pastinya ada manual book, kemudian ada 2 buah kabel SATA, baut mur untuk M.2 NVMe, quick installation guide, dan tentunya kartu garansi dari PT Nusantara Jaya Teknologi. Kita simpan dulu. Motherboard ini kurang lebih kalau kami bilang itu hampir mirip dengan Z690 Aero G DDR4. Perbedaan yang paling mencolok secara fisik itu ada terletak pada warna heatsink yang digunakan. Ada abu-abu ya, warnanya abu-abu, elegan sekali. Dan ada beberapa koneksi atau antarmuka yang tidak dimiliki motherboard ini jika dibandingkan dengan versi Aero G DDR4. Kita mulai bahas dulu dari bagian outlooknya. Heatsinknya sangat besar sekali, sangat masif. Kalau kita bandingkan dengan Z590 Gaming X, ini jauh berbeda. Di sini kami tampilkan gambar Z590 Gaming X. Jauh, sangat jauh sekali berbeda. Artinya apa? Motherboard ini dirancang untuk memastikan performa dari Intel Core generasi ke-12 yang kalian pasangkan ini akan tetap maksimum. Thermal, khususnya di VRM itu benar-benar sangat diperhatikan agar bisa mencapai clock speed seperti apa yang diklaim oleh Intel sendiri, sekaligus juga menjaga performa saat kita menggunakan intense aplikasi atau application yang cukup berat yang memanfaatkan semua core, semua thread yang ada di prosesor Intel Core generasi ke-12. Lalu ada 4 buah slot DDR4 berkecepatan maksimum DDR4 5333 dual channel, kapasitas maksimum 128 GB. Ingat ya, kalau kita menggunakan 4 modul terpasang atau dual rank memory yang terpasang 2 buah di motherboard ini, kecepatannya pasti turun, tidak sama dengan ketika kita menggunakan 2 keping memori single rank. Jadi DDR4 5333 itu hanya bisa terjadi jika kita menggunakan 2 keping memori single rank, ya, dan memiliki validasi QVL, baik itu di website motherboard Gigabyte maupun di vendor memori yang kalian pakai. Jadikan ini patokan agar kalian tidak salah
memilih memori dan kombinasi motherboard untuk platform Alder Lake ini. Ada 4 buah M.2 NVMe. Ingat, di Z690 tidak lagi kompatibel dengan M.2 SATA. Ada 4 buah. Satu yang paling dekat dengan soket prosesor, jalur PCI Express-nya itu langsung dari prosesor. Sisanya itu dari chipset Z690. Lalu ada 6 buah port SATA 6 Gbps. Ingat, ketika kita memasang semua slot NVMe, maka ada 2 port SATA yang tidak akan berfungsi. Tolong perhatikan hal ini dan baca manualnya port mana yang tidak aktif ketika kita menggunakan semua slot NVMe yang ada di motherboard ini. Ada 1 buah slot PCI Express X16 generasi kelima, itu yang paling pertama, slotnya warna putih. Lalu ada 2 buah slot PCI Express X4 berkecepatan generasi keempat. Untuk audio, Gigabyte mempercayakan pada chip dari Realtek ALC 1200 VB lengkap dengan WiMA dan juga efek audio kapasitor. Di bagian belakang kita bisa melihat jajaran port USB 2.0, lalu ada port USB 3.2 Gen 1, ada USB Type-C dengan kecepatan USB 3.2 Gen 2, lalu ada port LAN berkecepatan 2,5 GB, dan juga ada konektor untuk audio termasuk SPDIF out juga sudah bisa didapatkan. Untuk displaynya itu ada output DisplayPort dan juga HDMI. Ingat, motherboard ini juga sudah mendukung fitur Key Flash Plus di mana kita bisa melakukan update BIOS tanpa harus memasang prosesor, memori, dan kartu grafis. Oke, kita akan membahas rancang bangun VRM yang ada di motherboard ini. Motherboardnya sudah kita telanjangin. Kita bisa lihat heatsinknya yang di atas MOSFET. Bedanya dengan versi Aero GDDR4 ini tidak memiliki heat pipe, tapi masih dilengkapi dengan thermal pad berspesifikasi 5 watt per meter Kelvin. Ya, seperti ini. Dan ya cukup besar dan berat ini, kedua heatsinknya ini. Lalu ini adalah heatsink untuk NVMe. Ini NVMe yang slot yang pertama, dan ini 3 buah NVMe di slot berikutnya lengkap dengan thermal pad. Dan ini adalah heatsink yang menutupi chipset Z690. Kami cukup amazing dengan chipset Z690 ini, memiliki banyak PCI Express LAN, namun tidak membutuhkan sebuah pendingin yang heboh-heboh banget, apalagi pendingin aktif ya. Jadi cukup dengan heatsink yang seperti ini, suhu operasional dari chipset Z690 sudah terjaga dengan baik. Selanjutnya kita akan membahas bagian dapur pacu yang paling penting dari motherboard ini, yaitu bagian VRM. Di sini Gigabyte menggunakan kombinasi yang persis sama seperti yang ada di Aero GDDR4, yaitu 16 plus 1 plus 2 digital smart power stages, di mana untuk MOSFET V-Core-nya itu menggunakan solusi dari onsemi NCP 303160 dengan rating 60 ampere, itu sebanyak 16 fasa. Lalu untuk VCC GT itu 1 buah digital smart power stages 60 ampere. Untuk MOSFET VCC AUX ada 2 buah digital driver MOS 70 ampere, dan semuanya ini dikontrol oleh sebuah PWM controller dari Renesas RAA229131. Jadi ini sudah jauh lebih cukup untuk memaksimalkan performa prosesor yang kalian pakai. Dan untuk bagian supply daya ke motherboardnya, untuk prosesor seperti biasa ada 24 pin power supply dan ada 8 pin EPS plus 4 pin. Ini kami rekomendasikan dipakai kedua-duanya jika kalian menggunakan prosesor Core i9 12900. Dan kalau kalian menggunakan prosesor yang Core i7 atau Core i5, menggunakan 8 pin EPS itu sudah jauh lebih dari cukup. Sebenarnya juga untuk menggunakan 8 pin itu juga di Core i9 bisa-bisa saja. Hanya dengan membagi load balancing power, ini akan jauh lebih safe untuk si motherboard dan jauh lebih safe juga untuk si power supply. Kalau melihat rancang bangunnya, kita jadi mengingat sebuah motherboard yang cukup premium di chipset Z590, yaitu Z590
Z590 Aorus Elite yang sebenarnya itu sudah premium sekali. Namun kita lihat sejak munculnya Alder Lake, semua VRM itu dibuat super premium, bahkan di level entry level sekelas Z690 Gaming X ini pun ditanamkan sebuah solusi VRM yang nggak main-main. Jika kalian menyenangi sebuah motherboard yang tidak begitu banyak dengan blang-bling yang ada, simple, kemudian fungsionalitas utamanya adalah performa dan juga konektivitas yang cukup, tidak berlebihan, ini adalah salah satu motherboard yang ideal. Dan terus terang, saya salah satu supporter yang sangat merekomendasikan motherboard ini bagi kalian yang ingin membangun PC berbasis Intel Core generasi ke-12 dengan harga yang jauh lebih terjangkau dan tidak membutuhkan koneksi macam-macam. Satu saja kelemahan yang kami temukan di motherboard ini adalah tidak adanya Wi-Fi onboard, yang seharusnya ini sudah menjadi standarisasi untuk semua motherboard masa sekarang ya. Mungkin dengan menambahkan 300 sampai 400 ribu, kami rasa itu hal yang wajar untuk mendapatkan satu buah modul Wi-Fi dari Intel dengan chipset Intel, dan kita sudah bisa membuat sebuah PC yang dilengkapi dengan konektivitas nirkabel atau Wi-Fi. Overall, meskipun kami tidak mencoba secara langsung, dari appearance yang kita bisa lihat dari motherboard ini sangat menjanjikan sekali. Dia sudah memiliki VRM yang sangat kuat, salah satu yang strong di kelas value, kemudian konektivitas M.2-nya sangat lengkap, dilengkapi juga dengan SATA, audio solusinya juga cukup premium, bahkan sampai menggunakan kapasitor audio WiMA dan juga EPEC, yang memang khusus diciptakan untuk menghasilkan audio yang jauh lebih realistik dan bersih, serta ya tentunya durabilitas khas dari Gigabyte yang ditanamkan pada model gamingnya kali ini. Demikian sharing kami untuk motherboard Z690 Gaming X DDR4. Sampai bertemu di konten kami selanjutnya dan jangan lupa untuk subscribe channel ini MyClub ID. Sampai bertemu di konten-konten selanjutnya.